Om Swastiastu. Halo Sobat Stigmas, balik lagi di Invocation. Bersama Vokasi, wujudkan mimpi. Tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Apik. Dengan saya, Rani Cipta Dewi. Nah Sobat Stigmas, di episode Ngopi kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu Ibu Nilomade Okawartini, atau yang biasa kita panggil Bu Oka. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabar hari ini? Sangat baik. Ya, Astungkara baik-baik saja ya Bu ya. Ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih Bu, apa sih kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Ibu cuman pagi-pagi siap-siap prepare untuk ngajar di sekolah. Setelah ngajar di sekolah sampai rumah refresh lah sejenak ya sama beberapa hewan peliharaan di rumah. Itu aja sih kesibukannya untuk hari ini. Oke, Sobat Stigmas, pada episode Ngopi kali ini, saya dan Bu Oka akan membicarakan hal-hal menarik mengenai Hari Raya Kuningan. Baik, Bu Oka, untuk pertanyaan pertama nih, kita umat Hindu di Bali pasti selalu merayakan Hari Raya Kuningan sebagai rangkaian dari Hari Raya Galungan. Nah, sebenarnya apa sih makna dan tujuan kita sehingga kita harus merayakan Hari Raya Kuningan? Oke, kalau Hari Raya Kuningan itu juga merupakan rentetan dari Hari Raya Galungan ya. Nah, di Hari Raya Kuningan itu kan jatuhnya di hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan. Itu maknanya adalah untuk mengingatkan kita nih sebagai umat Hindu atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Selain itu juga untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik nih dengan cara introspeksi diri. Nah, itu adalah salah satu makna dari Kuningan. Sedangkan tujuannya itu adalah untuk memohon keselamatan, kerahayuan, kesejahteraan, itu adalah tujuannya. Nah, selain itu diyakini di Hari Raya Kuningan ini para dewa turun ke dunia diiringi oleh para leluhur. Nah, di sana para dewa dan leluhur melakukan penyucian dan juga menikmati sesajen yang diberikan oleh umat Hindu. Oke, jadi makna kita merayakan Hari Raya Kuningan itu sebenarnya berhubungan juga dengan makna Galungan ya Bu ya. Dimana kita merayakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma, dan tujuan kita merayakan Hari Raya Kuningan juga untuk memohon keselamatan, kerahayuan, dan kerajaan. Nah, selain itu nih Bu, di Hari Raya Kuningan biasanya kan kita identik dengan tamyang, jahitan yang bentuknya bulat. Sebenarnya apa sih tujuan dan simbol dari tamyang itu sendiri? Oke, kalau Rani bilang bentuknya bulat ya, ketika bilang bulat kayak roda itu ya, kalau kita bawa ke Dewa Tenawasanga itu mirip kayak cakranya Dewa Wisnu ya, senjata dari Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu itu sendiri di Trimurti malah sebagai simbol dari pelindung alam semesta nih. Jadi penggunaan tamyang itu digunakan sebagai simbol pelindung kita agar kita terlepas dari mara bahaya. Jadi sangat penting bagi umat Hindu untuk memasang tamyang sebagai tameng. Kalau misalnya ada hal-hal negatif itu biar bisa dinetralisir lah. Iya. Berarti sangat mendalam ya sebenarnya makna dari tamyang ini, di mana dia merupakan simbolis dari cakra Dewa Wisnu yang kita gunakan sebagai tameng dalam kehidupan kita. Iya. Dan selain itu nih Bu, kan banyak nih beredar di masyarakat luas bahwa saat kita merayakan Hari Raya Kuningan, itu kita harus selesai saat jam 12 siang ataupun sebelum jam 12 siang. Sebenarnya itu fakta atau mitos? Nah, kalau menurut pribadi saya sendiri ya, kalau dibilang mitos ya nggak juga, kalau dibilang fakta juga nggak juga ya, karena balik lagi ke keyakinan kita masing-masing. Kalau keyakinan umat Hindu ya, di Hari Raya Kuningan itu adalah ide Sang Hyang Widi seperti yang Bu bilang tadi, ada para dewa dan pitara itu turun ke dunia pada waktu pagi hari sampai batas waktunya jam 12 siang. Karena kenapa? Karena energi alam semesta itu bangkit di pagi hari nih, seperti unsur-unsur Pancamahabhuta. Nah, seperti apa, Bayu, Teja, Akasa, Pertiwi, semuanya bangkit pada pagi hari dan mencapai klimaksnya di jam 12 siang. Nah, selain itu juga Tuhan itu memberikan berkat kepada umat Hindu di pagi hari. Jadi kalau lewat dari jam 12 siang melaksanakan upacara itu nggak salah juga. Hanya saja energi alam semesta sudah mulai menurun karena dia sudah masuk ke masa perlina, di mana energinya sudah mulai menurun. Jadi alangkah baiknya kita sebagai umat Hindu melakukan upacara Kuningan itu dari pagi sampai batas waktunya jam 12 siang.
Oh, berarti sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fakta atau mitos itu balik lagi ke keyakinan Keyakinan diri kita, sendiri iya. gitu ya. Kayak kita itu sebenarnya energi alam semesta itu hadir di pagi hari sampai siang hari itu ya. Ya, karena ada juga sih kalau faktanya ya kita bahas ya, ada juga beberapa umat yang melakukan upacara di atas jam 12 karena mungkin ada beberapa hal yang mengakibatkan hal tersebut. Tapi itu nggak masalah sih sebenarnya, cuman energinya aja yang mereka nggak dapat gitu. Oke, karena saya sering tuh bertanya-tanya kayak kenapa sih saat kita merayakan Kuningan itu saya harus diginiin nih sama ibu, ayo kita cepet sebelum jam 12 gituin. Ternyata tujuan kita merayakan sebelum jam 12 itu agar kita dapat energi full gitu istilahnya ya dari alam semesta. Ibaratnya ke pagi-pagi udaranya segar, sejuk, terus juga mood kita juga bagus. Itulah energi alam yang pagi-pagi harinya itu loh. Dan kita sekarang ini kan lagi ada di masa-masa hari raya nih Bu. Untuk dari ibu pribadi, apa sih pesan dan kesan yang mungkin bisa dibagikan ke Sobat Stigma semua dalam rangka merayakan hari raya seperti Galungan dan Kuningan saat ini? Oke, kalau dari saya ya pesan dalam menghadapi hari raya yang pastinya harus semangat dulu nih. Kalau nggak ada semangat, kita nggak akan bisa menghadapi hari raya. Dan yang pertama, selain dari semangat, itu harus ada dana atau uang. Kita harus nyiapin uang nih, realitas aja ya kita ya, sebagai manusia ya. Kalau nggak ada uang, kita mau ngerayain hari raya pakai apa gitu ya. Iya. Nah, jadi yang pertama harus ada dana, penyiapan uang untuk keperluan membeli prasarana lah ya. Setelah ada uang, kita bisa lah belanja, menyiapkan bahan, sarana. Setelah ada bahan dan sarana, kita lakukan kayak pembuatan sarananya, apa saja yang diperlukan saat hari raya Kuningan tersebut. Nah, ketika 3 hal itu sudah ada, jangan dilupakan juga rasa tulus ikhlasnya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus ikhlas pastinya akan berbuah manis ke kita, karena kita akan pasti dapat pahala ya dari Tuhan. Nah, dan apa yang kita harapkan juga pasti akan tercapai dengan hal-hal yang kita lakukan dengan rasa yang tulus. Alhasil apa yang paling banyak kita dapatkan yaitu kepuasan. Nah, itu sih ya pesan-pesan dari saya. Kepuasan batin gitu ya. Karena hari raya ini juga menurut saya merupakan momentum untuk kita berkumpul dengan sanak keluarga yang biasanya LDR gitu ya, karena pekerjaan, beda pulau bahkan. Dan di hari raya ini kita bisa dapat satu kesempatan untuk saling bersenda gurau lagi, untuk bercengkrama dengan hangat. Wow, sudah banyak sekali hal yang kita kupas tuntas dengan Bu Oka hari ini mengenai Hari Raya Kuningan. Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan hari ini mewakili pertanyaan Sobat Stigma semuanya nih tentang apa sih makna Tamyang, mitos atau fakta sih Kuningan itu harus dirayakan sebelum jam 12. Jadi semua step by step yang kita rayakan di Hari Raya Kuningan dan Galungan dan Kuningan ini sebenarnya sangat simbolis dan penuh makna gitu ya Bu ya. Tapi yang perlu Sobat Stigmas ingat adalah seperti yang Bu Oka bilang tadi, bahwa jangan lupakan dalam beriatnya ini kita harus berlandaskan rasa tulus ikhlas agar kepuasan batin itu juga dapat tercapai. Wow, sudah banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dari penjelasan Bu Oka hari ini. Tapi sepertinya kita harus pamit undur diri nih Sobat Stigmas. Sebelum kita menutup pembicaraan hari ini, ada baiknya kita serukan jargon sekolah dulu. Kalau saya bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, jawabannya kompeten, inovatif, siap kerja. Siap Ibu? Siap. Oke, saya ulangi. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Om Santi Om. Terima kasih.